Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 6A3 Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 yang dibimbing oleh Ibu dosen Endah Prawestiningrum, SE, MAK. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang penugasan jasa atestasi dan kompilasi. Sebelum memulai penjelasan materi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lita Nadia Safira. Yang kedua ada Kurnia Meilani. Yang ketiga ada Wahyu Widyastuti. Yang keempat ada Hafifah Indrianti. Yang kelima ada Ursula Uci Rosalinda. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Hafifah Indrianti. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seorang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu atestasi sesuai dengan semua hal yang material dengan kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk jasa atestasi adalah: yang pertama itu ada audit keuangan historis, yang kedua ada pemeriksaan atau examination, yang ketiga ada review secara wawancara, yang keempat ada prosedur yang disampaikan secara bersama. Sebagai contoh asersi dalam suatu laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama audit atas laporan keuangan historis, yang kedua atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan, yang ketiga telah direview laporan keuangan historis. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Yang kelima, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan di berbagai permasalahan. Standar atestasi membagi menjadi 3 tipe penugasan atestasi. Yang pertama ada pemeriksaan jasa atestasi dari KAP berupa pernyataan tertulis yang menyatakan apakah asersi yang telah dibuat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua ada review, yaitu jasa atestasi dari KAP yang menyatakan keyakinan negatif, yang menyatakan apakah informasi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa asersi tersebut tidak disajikan dalam segala hal yang material sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada prosedur yang disepakati bersama, yaitu jasa atestasi terhadap asersi manajemen atas prosedur yang akan dilaksanakan. Baik, selanjutnya ada asersi atau assertion. Asersi adalah deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi merupakan pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Selanjutnya ada contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh para praktisi. Yang tidak termasuk dalam pemeriksaan atestasi adalah ada yang pertama, perikatan konsultan manajemen. Yang kedua, perikatan yang di dalamnya praktisi membela kepentingan klien. Yang ketiga, perikatan pajak yang di dalamnya praktisi mengenai SPT PPh. Lalu yang keempat ada perikatan yang di dalamnya praktisi melakukan kompilasi laporan keuangan. Yang kelima ada perikatan yang di dalamnya praktisi berperan hanya dalam membantu klien. Yang keenam ada perikatan yang di dalamnya praktisi bertindak sebagai saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada perikatan yang di dalamnya praktisi memberikan suatu pendapat sebagai seorang yang ahli mengenai suatu prinsip tertentu. Selanjutnya ada standar atestasi. Yang pertama yaitu ada standar umum. Ketentuan-ketentuan standar umum adalah ada 3, yaitu yang pertama, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi yang memiliki keahlian. Yang kedua, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi yang memiliki pengetahuan di bidang yang bersangkutan dengan asersi. Lalu yang ketiga, praktisi harus melaksanakan penugasan hanya jika memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa mencakup 2 kondisi sebagai berikut.
Yang pertama, asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui. Yang kedua, asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kinerja tersebut. Lalu, ini merupakan kelanjutan dari ketentuan-ketentuan standar umum. Yang keempat, yaitu dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental yang independen harus dipertahankan oleh praktisi. Yang kelima, komunikasi dan kesaksamaan meletakkan tanggung jawab di pundak praktisi yang terlibat dalam perikatan untuk mengamati setiap standar atestasi. Selanjutnya yaitu ada standar pekerja lapangan. Ketentuan-ketentuan dalam standar pekerja lapangan yaitu: yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang digunakan dalam laporan. Yang selanjutnya ada standar laporan. Ketentuan-ketentuan dalam standar laporan ada 4. Yang pertama, laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat penugasan perikatan atestensi yang bersangkutan. Yang kedua, laporan harus menyatakan simpulan mengenai apakah laporan asersi disajikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, laporan harus menyatakan semua kebutuhan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Yang keempat, laporan sesuai perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati. Selanjutnya yaitu ada kompilasi. Kompilasi merupakan suatu bentuk penyajian dalam bentuk laporan keuangan berdasarkan dokumen transaksi dan dokumen lain yang terkait dengan keuangan perusahaan, sehingga menjadi laporan keuangan yang utuh dan lengkap sesuai dasar akuntansi keuangan yang berterima umum untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan keuangan. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam jasa kompilasi yaitu: yang pertama, akuntan harus memiliki tingkat pengetahuan mengenai prinsip dan praktik akuntansi industri tempat operasi satuan usaha. Yang kedua, akuntan harus memahami secara garis besar sifat transaksi satuan usaha tersebut, bentuk catatan akuntansinya, kualitas para petugas pembukuannya, basis akuntansi yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan, serta bentuk dari isi laporan keuangan. Yang ketiga, akuntan harus membaca laporan keuangan yang salah dikompilasi dan mempertimbangkan apakah laporan keuangan tersebut layak bila ditinjau dari isi bentuknya dan bebas kekeliruan materialnya. Ya, selanjutnya, dalam melakukan penugasan kompilasi, beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang akuntan yang terdiri 5, yaitu: yang pertama, memperoleh pemahaman bersama klien mengenai jenis dan keterbatasan jasa yang diberikan dan penjelasan atas laporan jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip akuntan dan praktik industri klien. Yang ketiga, di sini ada memahami klien termasuk sifat transaksi biayanya, pencatatan akuntansi dan isi laporan keuangan. Yang keempat adalah melakukan tanya jawab untuk menentukan apakah informasi klien memenuhi persyaratan. Yang kelima, di sini ada membaca kompilasi laporan keuangan dan berhati-hati dengan hal-hal yang tidak dimasukkan atau kesalahan dalam perhitungan GAAP. Selanjutnya, bentuk laporan PSAK menyebutkan 3 jenis laporan kompilasi, yaitu di sini ada kompilasi dengan persyaratan penuh, di mana jenis ini biasanya membutuhkan pengungkapan sesuai dengan GAAP, sama seperti untuk audit atau atas laporan keuangan. Yang kedua, kompilasi yang menghilangkan seluruh pengungkapan. Di sini menunjukkan kata-kata yang tepat ketika akuntan mengkompilasi laporan tanpa pengungkapan. Yang ketiga, di sini ada kompilasi tanpa independensi, di mana KAP dapat mengeluarkan laporan kompilasi dengan atau tanpa mengungkapkan meskipun laporan tersebut tidak independen dari klien. Selanjutnya ada contoh kasus dari atestasi.
Pada awal tahun 2001, partner KAP Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan ini disebutkan bahwa CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara resmi berkesinambungan, memberikan prospek yang sangat baik. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat lebih dari 5.000 pegawai. Pada tanggal 12 Januari 2002, CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang dilanjutkan kepada KAP Anderson. Pemerintah Amerika, the US Generation Service Administration, melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika Serikat memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Di sini saya Ursula Uci akan menjelaskan tentang contoh kasus kompilasi. Auditor telah melakukan kompilasi PT Wasito Prima pada tanggal 31 Desember 2007 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aliran kas yang berkaitan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut sesuai dengan pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang ditetapkan Institut Akuntansi Publik Indonesia. Pernyataan kompilasi tidak membebaskan akuntan dan pertanggungjawaban karena mereka perlu bertanggung jawab dalam menjalankan seluruh jenis penugasan. Dalam penugasan kompilasi, akuntan harus menjalankan prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, mereka itu harus memperoleh pemahaman bersama klien mengenai jenis dan keterbatasan jasa yang diberikan dan penjelasan atas laporan jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Yang ketiga, memahami klien termasuk sifat transaksi bisnisnya, pencatatan akuntansi, dan misi laporan keuangan. Yang keempat, melakukan tanya jawab untuk menentukan apakah informasi klien memenuhi persyaratan. Dan yang kelima, membaca kompilasi laporan keuangan dan berhati-hati dengan hal-hal yang tidak dimasukkan atau kesalahan dalam perhitungan dan GAAP. Akuntan tidak harus melakukan tanya jawab lainnya atau melakukan prosedur lain dalam verifikasi informasi yang diberikan oleh klien. Akan tetapi, jika mereka menyadari bahwa laporan tidak disajikan secara wajar, maka mereka harus memperoleh informasi tambahan. Jika klien menolak untuk memberikan informasi, maka akuntan harus menarik diri dari penugasan kompilasi. Bentuk laporan PSAR menyebutkan 3 jenis laporan kompilasi. Penggunaan masing-masing laporan bergantung pada keputusan manajemen untuk memasukkan semua pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada kompilasi dengan pengungkapan penuh. Kompilasi jenis ini membutuhkan pengungkapan sesuai dengan GAAP. Yang kedua, kompilasi yang menghilangkan seluruh pengungkapan. Hal ini menunjukkan kata-kata yang tepat jika akuntan mengompilasi laporan tanpa mengungkapkan contohnya. Manajemen juga memilih untuk tidak menyajikan laporan aliran kas. Jenis kompilasi akan diterima jika laporan menunjukkan kurangnya pengungkapan dan tidak adanya pengungkapan tersebut. Menurut akuntan publik, tidak dilakukan dengan maksud menyesatkan pengguna. Laporan ini digunakan untuk manajemen. Yang ketiga, ada kompilasi tanpa independensi seperti KAP. Dapat mengeluarkan laporan kompilasi meskipun laporan tersebut tidak independen dari klien, seperti yang didefinisikan oleh kode etik. Apabila akuntan tidak memiliki independensi, maka pada laporan harus menyatakan bahwa kami tidak independen terhadap PT Wasito Prima. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.